Kang, kata Rocky, yang di bajingan itu artinya yang disayang sama Tuhan. Ini Rocky ini luar biasa. Dia kadang-kadang bisa mencari definisi sendiri. Nggak jujur. Nggak jujur. Culas, treki, tipu-tipu. Siapa tuh? Dia keseluruhan itu atribut untuk dia. Dia bisa mencari definisi sendiri itu luar biasa. Jadi apapun yang dia omongin kayak, kan gini, kalau ada orang yang, penderita gangguan jiwa, dia ngomong apapun orang akan maklum karena orang tahu definisi dia tentang sesuatu berbeda dengan definisi umum kan. Ya, kalau Rocky ngomong Jokowi itu bajingan tolol dan dia bilang bajingan itu adalah orang yang disayang Tuhan, itu bisa nggak kita kategorikan jadi untuk memaklumi itu? Karena dia punya definisi sendiri. Enggak. Oh, dia ingin mengatakan dirinya sinting. Ya. Definisi dia tentang sesuatu tidak sama dengan definisi orang lain. Ya. Boleh begitu. Boleh. Tapi pasal-pasal hukum tidak begitu. Oh, pasal hukum nggak gitu. Dan pasal hukum yang harus berlaku, bukan kesintingan. Iya. Kenapa kita memaklumi orang sinting atau hukum melepaskan diri terhadap orang sinting? Karena kan hukum tahu orang sinting itu berbeda cara berpikir, berbeda definisi dalam kehidupannya dengan masyarakat umum kan? Jadi mereka terlepas dari hukum. Nah, kalau Rocky mengajukan bahwa bajingan itu adalah orang yang disayang Tuhan, itu kan nggak ada beda. Itu kan omongan dia. Oke. Omongan dia itu spesifik, partikular. Tidak bisa berlaku bagi dunia pemikiran dan cara berpikir mayoritas. Tidak bisa. Ya, kalau dia sinting atau gila atau sejenis itu, mesti dibuktikan oleh psikiater. Nah, kalau psikiater mengatakan dia gila, ya maka dia gila. Dia barangkali boleh dilepas dari tuntutan. Tapi mesti ada psikiater. Jangan dia sendiri yang lagi stres. Dia sedang mendefinisikan dirinya gila kan dengan... Ya boleh. Dan dia bilang ini zaman Mataram, bajingan itu sudah muncul. Tapi kan dia nggak tahu. Nggak tahu perkara sosiologis. Itu kan kenangan sejarah bagi dia kira-kira. Nah, yang secara sosiologis itu pengendara kusir ya. Kusir delman. Kusir gerobak, bukan delman. Gerobak. Lebih gede lagi dan yang narik sapi. Boleh 2. Boleh 1 kalau kuat itu. Kalau dari kosa etimologinya bajingan itu asal katanya tidak begitu penting dalam perspektif sosiologis ini. Yang menjadi persoalan bajingan itu gerobak yang bermain di wilayah-wilayah pinggiran, tidak masuk ke kota, ke ibu kota, barangkali kabupaten. Itu mereka punya wilayah, itu wilayah kecamatan, wilayah pinggir-pinggir, di mana jalan belum diaspal. Nah, karena jalan belum diaspal, maka gerobak itu meninggalkan jejak, kayak keblosok begitu, sehingga jejaknya dalam tuh, jejak rodanya tuh, dalam panjang ke sono. Cara akibat dia meninggalkan jejak itu, membawa kerusakan di jalan itu, orang memberinya kusirnya ini namanya bajingan. Karena merusak jalan. Karena merusak ini. Tapi jangan berhenti di situ supaya nggak culas. Kita mesti jujur lah. Dan Rocky itu culas. Setiap saat culas, treki, tipu-tipu, licik. Urusannya macam gitu. Untuk menang.
Padahal manusia yang katanya itu terpelajar, itu tidak mencari menang, Bung. Oh. Yang dicari itu benar. Okay. Apakah dia benar, apakah dia salah? Kalau dia benar, tapi kena hukum, tidak ada masalah. Wong dia benar. Seperti Pak Yap, almarhum. Yap Tiam Hin. Yap Tiam Hin. Ada klien datang. Kau mau mencari menang apa kau mau mencari benar? Mencari menang, Pak. Kalau mencari menang, kau cari lawyer lain. Oh ya? Oh iya. Kalau kau mencari benar, niscaya kau akan menang. Kalau kau mencari menang, dari awalmu saja sudah mencari menang, kau mengabaikan hal-hal yang namanya kebenaran. Kau pergi ke orang lain, jangan pergi ke aku. Nah, kembali ke gerobak, kusir itu, kusir gerobak dinamai bajingan, itu kata makian. Bajingan itu kata makian karena bajingan dia yang bikin rusak jalanan. Oh. Karena Bung, itu kalau musim hujan. Kalau musim kemarau, jejaknya yang dalam itu keras kan, kiri kanan jadi keras. Kalau orang naik sepeda, lengah sedikit, jatuh, terperosok ke situ. Waduh, ada yang tangannya begini loh, Bung. Brek begitu dengan tangannya yang luka dan sebagainya. Bajingan itu sebetul dari awalnya memang bukan stigma, bukan tempelan pada kusir, tapi perilaku merusaknya itu ya. Kerusakannya itu. Lalu supirnya, kusirnya dinamai bajingan karena bikin rusak. Karena rusak. Tapi bajingan bukan hanya itu. Ini yang perlu. Bajingan bukan cuma itu doang. Enak lah, gua bajingan. Kenapa? Gua kusir kusir gerobak. Lu nggak apa-apa lu. Seolah-olah bajingan kan cuma itu. Iya. Nah, kalau Rocky, bocah itu agak jujur sedikit dan berpijak pada kebenaran, dia akan ngomong, dia akan buktikan. Tukang judi, merampok, memperkosa, maling, membegal, mencuri. Nah, itu bajingan. Oh. Ada bajingan yang lain. Bajingan dalam konotasi yang sangat sejahat-jahatnya jahat. Nah itu. Karena ada bajingan seperti itu. Lah Rocky, silakan milih. Mau yang mana? Kategori yang mana? Bajingan yang kalau dia milih sebagai tukang gerobak, gue pilihin yang lain. Nggak bisa lah. Terus satu, kalau sama gue nggak bisa orang main-main, main-main kata macam gitu. Dia bilang, oh itu tanda akrab, berguru. Nggak ada, Bung. Iyalah, masa berguru? Rocky nggak pernah akrab sama Pak Jokowi kok. Nah itu pokok. Memang lo kenal, memang lo familiar, memang lo sering ngopi. Kalau lo sering ngopi sama Pak Presiden, lebih tidak mungkin lagi lo bilang bajingan. Oh iya dong. Nggak ketemu aja nggak mungkin kok. Memang beliau bajingan apa? Dalam hal apa? Ntar dulu kita pinggirkan pertanyaan ini. Yang menjadi pokok persoalan, kenapa dia menganggap itu guru? Nggak ada. Nggak ada. Karena dalam konteksnya dia nggak sedang bergurau. Nah, gurau, benar. Gurau itu bisa dilihat tone suaranya, nadanya, dan momentumnya, dan matanya. Matanya serta suaranya Rocky. Dia itu bukan orang bergurau, orang mengutuk. Penuh rasa dengki, penuh kebencian. Tapi gitu-gitu Rocky itu pernah jadi calon menterinya Pak Prabowo itu. Iya, karena Prabowo lah yang mencalonkan. Oh. Kan ukurannya apa? Iya. Ukurannya apa orang begitu jadi menteri? Ya ukurannya gara-gara kotoran mulutnya itu kali. Nah, ini dia nih. Sebenarnya dia harus jujur. Kalau dia menempatkan sebagai aktivis, menempatkan diri sebagai pressure group, menempatkan diri sebagai kalangan intelektual, kalangan pemikir dan apa, mesti jujur. Ya ngapain? Apa yang ditakuti kalau dia begitu? Pertama, dia udah salah. Jadi
meskipun dia bilang nanti apa-apa, pasal-pasal hukum tidak akan mendengar pertimbangan. Tapi yang menarik gini, Pak Jokowi sebagai pribadi, karena pasal hukumnya misalnya pencemaran nama baik, perusakan nama terhadap kepala negara dan lain-lain, itu kan harus melibatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau. Nggak mau beliau. Jadi udah dianggap kecil aja. Betul. Dianggap bukan siapa-siapa itu. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, pun bukan ancaman. Iya. Bukan ancaman. Bagi Pak Jokowi macam gitu. Tapi dunia ini isinya banyak. Bukan hanya Pak Jokowi sendiri. Iya. Kan ada orang lain yang punya model berpikir yang lain, punya cara berpikir yang lain, punya cara memahami apa yang namanya kebenaran dan apa yang namanya penyimpangan-penyimpangan perilaku. Nah, orang waras melakukan penyimpangan supaya kelihatan nanti ada alasan dia gila. Boleh. Dia harus gila betul itu. Dia harus gila demi pemeriksaan psikiater. Harus gila betul itu. Kalau dia nggak bisa menggilakan diri, dia tergilas oleh aturan hukum. Ya kalau kena 4 tahun, 6 tahun gitu ya lumayan itu. Lagi pula apa yang ditakuti? Iya. Toh dia nanti di sana kan bukan bareng bajingan-bajingan kan kalau di penjara kan. Karena bajingan bagi dia orang yang disayangi Tuhan. Jadi waktu di penjara ya bareng sama orang-orang soleh. Iya. Karena kan dia kebalik-balik tuh berpikirnya. Iya. Silahkan membuat definisi tentang bajingan itu begitu. Tapi dia juga berbicara tentang bajingan bahwa itu ya memang tukang supir. Kusir gerobak itu. Nah, definisinya bukan macam begitu. Definisi apa yang aku ceritakan. Karena aku juga masih mengalami bertemu dengan momen di mana kita pakai sepeda, inginnya jalannya lurus, tapi ada bekas tukang gerobak yang membuat lubang-lubang tak keru-keruan itu dan merusak jalanan. Aku pernah hidup di suatu zaman dengan suatu situasi di mana ada bajingan yang namanya tukang gerobak itu. Bajingan. Tapi bajingan bukan hanya itu, pencuri, penipu, perampok dan sejenisnya itu juga bajingan. Jadi jangan demen-demen. Jangan merasa adem karena bajingan adalah tukang gerobak. Bajingan yang lain ada, perampok, pembunuh, pembegal, membawa golok, membawa apa. Itu bajingan dan itu yang terkutuk. Iya. Rocky, terserah mau menganggap dirinya di mana. Ya bagian terkutuk itu toh. Dia ada di bagian terkutuk itu. Dan yang sangat mengecewakan bahwa dia bermain-main mencari selamat. Ya kan kalau dia kan ya di penjara ya biarinlah demi kejujuran, demi kebenaran. Gue sudah benar tapi dijatuhi pasal. Ya lu bilang kalau lu benar. Jadi ini urusan Rocky dengan hukum. Urusan Rocky dengan masyarakat. Ya jelas begitu, Bung. Kalaupun Pak Jokowi nggak mau nanggepi gitu ya? Bukan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau nanti dia berkelit, meskipun dia nggak menanggapi, tapi dia menyuruh aparatnya. Enggak, Pak Jokowi nggak nyuruh. Kalau Pak Jokowi ingin menyuruh aparat, sama saja lebih keren beliau sendiri yang lapor. Iya. Kalau. Tapi kan Pak Jokowi tidak inginlah aparat nangani kucing gering gitu. Kan itu bagi Pak Jokowi bukan macan lah, bukan ancaman, bukan apa itu. Kucing. Ya, Pak Jokowi bilang itu kucing, gue bilang kucing, untuk apa ditangkap. Iya. Nah, tapi ya jangan culas. Jangan sok intelektual memberi penjelasan sejarah sebagai satu-satunya. Harus ada sosiologis. Sejarah yaitu tadi yang lu baca, entah di mana lu bacanya itu. Tapi yang lu bilang sejarah itu ada sosiologisnya. Sosiologisnya apa? Oh, mereka itu disebut tukang, itu disebut bajingan karena merusak jalanan. Sebutannya itu.
ringan. Iya, ringan. Itu bajingan yang pertama. Nah, apa Pak Jokowi kau sebut sebagai tukang gerobak? Iya. Maka bajinganmu adalah tukang gerobak. Tidak ada bajingan yang lain. Jadi Pak Jokowi dianggap sebagai pembunuh, dianggap sebagai perampok, sebagai pemerkosa, sebagai tukang judi, orang yang hidupnya. Itulah bajingan. Dalam dua pengertian. Oke. Dalam dua pengertian. Tapi apa sih maksudnya Rocky kayak gitu kan? Nah ini yang nggak ada manfaatnya buat apa misalnya ketika dia kan ngomong katanya di hadapan buruh pengen bikin people power tanggal 10. Itulah. Terus itu kalau kita tunggu. Kalau dengan statement bajingannya Rocky aja itu terjadi reaksi yang luar biasa kan tujuannya nanti demo-demo kan sudah ketahuan para bajingan itu. Memang bajingan semua jadinya. Tapi tukang apa kaum buruh. Ya enggak. Kaum buruh. Enggak artinya yang terprovokasi oleh Rocky. Oh, iya. Iya kan? Iya. Tapi itu nggak akan ada people power itu. Kita cek aja. Kita cek aja. Terus ada analisis berdasarkan rekam jejak dia sendiri. Iya. Dia ini suruhannya Cendana. Oh. Dia ini gengnya Prabowo dan sejenisnya. Oh iya, karena kalau sampai sekarang kan belum ada statement apakah Prabowo nanti komposisi kabinetnya kalau dia menang sama seperti 2019 dengan Rocky sebagai menteri. Saya nggak tahu, menteri negara urusan orang lain barangkali. Karena dia urus orang lain terus. Kalau presidennya waras, tidak mungkin berpikir mengenai orang macam begini menjadi sesuatu. Ya tapi dulu dia dicalonkan sama Prabowo. Ayo silahkan, tapi itu kan tanda nggak waras. Nah kita nggak tahu nih, kan Prabowo katanya pengen maju lagi 2024. Apakah Rocky menjadi bagian dari sana? Atau ini sebetulnya cara timnya mengobok-ngobok kondisi? Karena kita tahu lah 2014, 2019 kan terjadi semua orang diobok-obok dengan kondisi politik kan ya ada Ratna Sarumpait yang bikin hoax. Iya. Ya dulu kayak gitu kan kita kan nggak tahu apakah sudah berubah beneran atau sebetulnya masih sama cuma dengan wajah yang lain. Nggak ada Bung orang tua yang berubah. Oh iya. Ya orang tua berubah apa? Oh. Orang tua itu nggak berubah. Yang berubah itu anak-anak muda. Yang bisa berubah. Bisa, anak muda bisa berubah oleh orientasi nilai tertentu, oleh sesuatu informasi tertentu. Itu mengubah orientasi. Loh kalau sekarang katanya Prabowo lebih arif, lebih bijak. Kan sekarang itu kelihatannya lebih gimana gitu. Nah, itu kan packaging politik. Oh, cuma packaging bungkusan politik aja. Iyalah bungkusan. Tapi jangan percaya bahwa ada orang yang bisa berubah begitu cepat. Oh. Tidak ada itu. Kecuali yaitu drama. Itu kan drama politik. Acting supaya bisa dipilih. Lalu kalau Rocky ini konon ya gengnya Prabowo, konon juga gengnya Cendana. Ya kan Pak Prabowo pernah jadi menantunya. Nah, iya. Pernah jadi keluarga besar di sana. Iya. Itu namanya, aku sudah bahas, itu namanya kaum intelektual yang mengetuk pintu pangeran. Nah, intelektual yang mengetuk pintu pangeran itu punya kepentingan, yaitu duit, yaitu jabatan, yaitu pengaruh. Buruk kan? Buruk yang dicari oleh intelektual kan. Intelektual itu perjuangan hidupnya membuat manusia orang banyak itu kalau bisa sebanyak-banyaknya itu menjadi orang pintar. Nah, kalau sekolah-sekolah, kuliah-kuliah di zaman dahulu, zaman ketika kaum intelektual disebut kaum resi. Zaman Jawa Ortodoks ini adanya. Nah ini mereka itu membuat orang lain pandai. Kalau tidak, pandai plus bijaksana.
Kalau tidak, cukup bijaksana. Nah, Rocky mana tanda bijaksana? Iya. Kan nggak ada tanda bijaksananya. Oh iya, ngomongnya kotor kayak gitu. Ngomongnya kotor. Sama dengan Rizik. Ini zaman membuat bangsa kita maju loh, Bung. Sebenarnya, kalau mau ditelusur-telusur, sebenarnya kita berterima kasih pada orang-orang dalam kelompok keagamaan maupun kelompok non-agama yang memasuki wilayah diskursus politik dan kebudayaan dengan kekotoran-kekotoran. Kita dilatih, bangsa kita dilatih menghadapi orang yang kotor jiwanya, orang yang bukan mengkritik tapi mendengki, mencaci maki dan seterusnya. Bahkan dengan nama bajingan itu orang yang disayang Tuhan. Biarlah Rocky disayang Tuhan. Iya tak? Jadi dia bajingan. Kalau dia bajingan, biar ya disayang Tuhan ya silakan. Buat dia sendiri gitu. Tapi di penjara. Kan otomatis itu nanti akan kena penjara. Itu pasal kebencian. Pasal penghasutan udah jelas. Kan itu mesti kecaplok itu nanti oleh aturan hukum ya kan. Ya dia disayang Tuhan, makanya ditaruh di penjara supaya tidak usah bersangkutan dengan siapa-siapa. Ya sekarang pun tidak sangkutan siapa-siapa, dia nggak punya anak, nggak punya istri, itu sangkutan dengan siapa? Nah, iyalah. Aku nggak suka, sama sekali nggak suka, karena aku agak mengerti dia. Di zaman Orde Baru mana ada Rocky berbicara? Kagak ada. Nggak ada zaman Orde Baru. Sekarang jadi jagoan ketika presidennya begitu baik hati. Oh iya. Coba kalau lu jagoan itu zaman SBY gitu aja. Kalau lu berani zaman SBY, apalagi ngatain SBY bajingan, hilang lu. Iya, dia tuh nggak pernah ngatain Pak SBY, nggak ada. Pak Prabowo. Nggak ada, karena dia ada urusan dengan mereka itu. Karena dia calon menteri. Bukan, dengan SBY nggak ada urusan menteri. Iya, Pak SBY nggak. Tapi kan waktu itu kan dia sangat, kabarnya dia menjadi orang mentornya Mas Agus. Itu dia. Kabarnya. Itu dia, ya mentori bapaknya, mentori si anaknya. Ya kayak gitu. Kalau gitu tuh urusannya apa coba? Kan itu kan intelektual yang mengetuk pintu pangeran itu. Mestinya pangeran datang ke dia. Minta advice. Datang ke dia. Gua mau datang ke lu. Biar tempat lu ya kurang apalah. Gua nggak apa-apa. Gue datang situ dengerin ilmu-ilmu supaya gue ini pintar. Lu kasih gue kearifan supaya gue itu menjadi bijaksana. Jangan dia mengetuk pintu pangeran. Dan itu bagian keterkutukan, Bung, dalam kasanah keislaman. Nah, ini kan perdebatan masih terus nih. Ada laporan dari orang terhadap Rocky yang statementnya kayak gitu. Ditolak oleh Bareskrim, ada juga yang diterima dengan pasal lain barangkali. Kita nunggu banget nih kelanjutannya seperti apa. Iya. Biar nggak ada lagi orang yang sembarangan mencaci maki orang lain dengan sebutan intelek bajingan tolol itu. Apa itu guru? Enggak sih. Apa itu persahabatan? Ya, di depan publik dan di depan publik marah sambil provokatif kalau omong aneh itu tidak di depan publik, karena kita ketemu teman, asu banget kamu ya. Asu itu bukan anjing. Iya. Dalam hal ini. Asu itu sapaan akrab, justru akrab. Tapi Rocky kan nggak tahu itu. Iya. Nggak tahu menahu tentang itu, dan dia merasa terkutuk karena nggak tahu ini. Taunya katanya bajingan. Jarang, Bung, kita yang bilang bajingan. Enggak. Itu asu. Ya gitu, asu pun lembut. Asu kamu. Nah, yang kayak begitu. Pak Hugeng, Kapolri dulu punya tamu, temen SMA-nya. Temen itu nggak mau ditanya sama piket, petugas piket. Siapa namanya? Waduh, kasih tahu, aku teman SMA-nya. Nah, gitu. Terus beliau nggak ada gitu. Tapi si temen itu melihat di balik kaca, lu itu orangnya.
Kamu bilang nggak ada, terus bertengkar itu. Pak Ugeng dengar ada ketegangan di situ. Ya Pak Ugeng bilang ya sudah suruh masuk, gitu kan. Begitu masuk, apa yang bilang Bung? Asu tenan kamu ya, ternyata kamu Kapolri betul gitu. Ya gitu loh, asu loh Bang. Pak Ugeng ya nggak apa-apa. Iya. Karena itu asu itu sambutan perkawanan. Asu itu sejarah SMA-nya. Ungkapan asu itu bagian dari sejarah hidupnya. Zaman SMA. Ya nggak apa-apa kalau soal kayak gitu. Tapi orang tidak boleh mengatakan asu tidak secara langsung, melainkan di depan orang-orang banyak, mengandung caci maki, mengandung kegetiran hidup, mengandung sesuatu yang namanya iri dengki. Mungkin Rocky itu ingin jadi presiden barangkali ya, Bu. Ya enggak lah, kapasitasnya kan dia cuma bisa ngomong doang. Udah dia kan orang pandai. Masa Pak Jokowi kan orang... Ya bukti kerjanya apa kan dia juga belum kelihatan. Intelektual juga, aku belum pernah lihat bukunya Rocky. Itu enggak artinya enggak ada karyanya ya. Iya, cuma ngomong doang. Enggak ada karyanya. Ya, intelektual enggak ada karya kan tapi masih intelektual terus ya. Ya itu. Oke. Ini luar biasa sih kalau ngomongin Rocky dengan segala keanehannya. Kita nggak tahu nanti proses hukum ke depan. Kita nggak tahu juga bagaimana dia menangani ini. Tapi ya kalau kita dengerin Rocky, memang seperti tadi kata Kang Sobari, dia bertindak kayak gitu justru karena Pak Jokowi baik hati. Kalau Pak Jokowi nggak baik hati, mungkin dia nggak berani bertindak kayak gitu. Jadi ya Rocky kayak gitu. Itu menunjukkan setiap kali Rocky berulah menunjukkan sekali lagi kebaikan hati seorang Jokowi. Gitu Kang ya? Begitu. Terima kasih, kita ketemu pada episode yang akan datang.